Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. By the way, ini video pertama aku. Lagi coba-coba bikin video bermanfaat. Siapa tahu video aku nanti bisa berguna dan menginspirasi kalian semua. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer kalau aku tuh nge-record video ini tuh pakai dual HP ya, dua handphone, karena supaya bisa one tag, bisa masuk ke YouTube sama ke TikTok juga. Jadi kalau nanti mata aku kurang fokus, berarti itu mungkin terkadang aku lihat ke kamera yang satu dan atau kameranya yang lainnya gitu. Nah, untuk video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku tes CPNS sampai diterima PNS di Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sasmita Purnamasari, kalian bisa panggil aku Mita. Untuk background aku sendiri itu D3 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Untuk posisi aku sekarang sebagai staf aset di salah satu RSUD di bawah Dinas Kesehatan dan bernaung di Pemprov DKI Jakarta. Untuk tes CPNS sendiri aku tuh bisa lolos itu di percobaan kedua. Kayak mungkin ada ya orang yang jenius yang tes pertama langsung keterima, mungkin ada. Jadi untuk pengalaman pertama itu aku tes tahun 2017 pas waktu masih kuliah S1 alih program di UNJ juga. Jadi teman-teman aku tuh pada heboh karena pembukaan CPNS, terus mereka pada coba. Nah, karena teman-teman pada coba ya, kita kan mahasiswa baru, belum tahu, bener-bener aku juga belum tahu tentang PNS, CPNS gitu. Jadi aku punya pengalaman, aku cobalah juga daftar. Terus pertama kali aku daftar itu di Kominfo. Jadi aku karena temen aku juga di Kominfo, jadi aku ikutin dia gitu. Dan karena hanya sekedar ikutan pun, aku hanya copy dari materi yang dia punya. Jadi nggak benar-benar tekun belajar, itu enggak. Itu untuk pengalaman pertama. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya kurang persiapan, kurang niat, itu ya hasilnya juga pasti kurang maksimal. Jadi aku tuh nggak lolos di SKD-nya yang pertama. Terus pas setelah lulus ada lagi pembukaan tahun 2019 di, kalau nggak salah itu di bulan November. Nah, aku coba. Terus kenapa aku pilih Pemprov DKI Jakarta? Kalau kata orang tuh gaji sultan gitu ya, ibaratnya untuk jadi PNS di DKI. Tapi purely aku tuh nggak tahu tentang gaji PNS itu berapa, atau yang paling besar itu di Pemprov itu aku benar-benar purely nggak tahu. Alasan aku pilih Pemprov itu karena teman aku lagi, tadi teman aku yang berbeda ya, kemarin teman kuliah, ini teman ngajar aku sarankan bahwa Pemprov aja gitu, karena kan waktu itu ada isu bahwa ibu kota akan pindah ke IKN gitu kan. Jadi kalau misalnya di kementerian khawatir nanti aku ikutan pindah, jadi supaya nggak pindah, jadi aku berinya DKI aja. Jadi sesimpel itu sih alasannya. Nah terus jadi aku coba daftar, terus pilih formasinya itu, tetap aku milih formasinya itu berdasarkan tempat yang paling dekat. Nah, dekat dari rumah, karena aku dari SD sampai kuliah itu ibaratnya semuanya tuh deket dari rumah. Bahkan yang paling jauh itu hanya kuliah sih, yang harus naik motor, tapi cuma 15 menit karena masih sama Jakarta Timur kan. Nah gitu. Terus nantinya pun untuk cara pilih formasi nanti aku akan buatin di video selanjutnya, gimana sih cara pilih formasi yang bisa memungkinkan kalian itu lebih besar porsinya untuk diterima. Nanti aku akan buat lebih detailnya di video selanjutnya. Jadi aku pilih berdasarkan background aku, dan aku memilih yang paling dekat, background dan paling dekat di Puskesmas Jatinegara. Loh, kok pilihnya Puskesmas Jatinegara, tapi sebelumnya aku cerita di RSUD di tempat yang lain, bukan di Puskesmas. Nah, jadi kalau kalian mau jadi PNS, kalian harus siap, nanti ada surat pernyataannya, harus bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, nanti aku juga akan ceritain apa aja sih persyaratan jadi untuk daftar PNS DKI Jakarta. Nanti aku akan ceritain di next selanjutnya ya, video selanjutnya. Jadi untuk tahap tes CPNS itu ada tes administrasi, tes SKD yaitu kompetensi dasar, sama SKB kompetensi bidang. Nah, jadi untuk pertama kita itu daftar di web SSA CASN. Nah, nanti kita bisa lihat formasi apa yang dibuka, semuanya ada. Nah, terus sesuai background kita, nanti kita bisa lihat persyaratannya juga di situ. Nah, setelah kita pilih, kita harus
upload semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan instansi. Jadi setiap instansi itu dokumennya beda-beda ya teman-teman, nggak sama, nggak saklek. Jadi kalian harus benar-benar lihat di web instansi yang kalian tuju itu persyaratannya apa aja. Nah, aku udah siapin persyaratannya. Kalau kalian dan note-nya ya, kalau Pemprov itu harus ada TOEFL, sertifikat TOEFL-nya. Kalau nggak salah 4 di atas 450. Jadi dari jauh-jauh, dan itu berlaku kalau nggak salah 1 tahun dari abis tes. Jadi sebisa mungkin mendekati aja nanti tesnya, tapi jangan sampai mepet banget ya. Itu untuk persiapan. Tapi ada juga kementerian yang nggak butuh TOEFL, tapi ini untuk bocorannya, kalau yang nggak butuh TOEFL biasanya pelamarnya lebih banyak karena lebih gampang kan. Nah tapi kalau misalnya kayak DKI, pelamarnya lebih sedikit karena mereka itu yang males TOEFL gitu, ibaratnya yang udah pesimis itu nggak akan pilih DKI, atau merasa saingannya banyak itu nggak akan pilih DKI. Tapi nanti aku akan kasih tahu tips and triknya, apa benar nih DKI itu saingannya banyak atau enggak, atau kok gampang sih masuk DKI atau susah, nanti aku akan kasih tahu ya. Jadi setelah kita udah masukin semua persyaratannya, nanti akan ada seleksi administrasi. Kalau kalian sudah merasa lengkap, itu pasti sangat mudah untuk lolos tes administrasi karena hanya persyaratan-persyaratan aja. Nah, setelah dinyatakan lulus tes administrasi, nanti akan ada penjadwalan untuk tes SKD, kompetensi dasar. Jadi nanti SKD itu sistem sama SKB itu sistemnya CAT. CAT itu udah berbasis komputer ya. Jadi nanti kita pilih bukan pilih, nanti keluar jadwal sama tempatnya yang menentukan dari instansinya, dari hasilnya. Nah, nanti ada 3 tes. Jadi kalau SKD itu ada 3 tes, yaitu TWK, TIU, sama TKP. TWK kewarganegaraan, TIU itu tes intelijensi umum, sama TKP itu kepribadian. Jadi nanti aku juga akan jelasin nih satu persatu secara detail tentang tes SKD. Nanti aku akan juga kasih tahu buku apa yang bagus di next videonya ya. Tuh. Terus setelah tes SKD nanti dilihat nih, jadi ada passing grade-nya. Jadi bisa lulus passing grade itu setiap tes itu beda-beda. TWK sendiri, bukan TKW, TWK sendiri, TIU sendiri, sama TKP sendiri. Jadi beda-beda nih passing grade-nya. Kalau sudah lulus, nanti pun akan ada lagi peringkatnya, urutan peringkatnya. Kalau aku kebetulan waktu itu butuhnya hanya 1, jadi nanti 3 kali formasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya formasi yang dibutuhkan 1, nanti dicari 3 besarnya gitu. Jadi kalau misalnya formasinya itu 5, berarti nanti 15 besarnya gitu kan. Aku tuh pas dari 3 itu aku urutan kedua, alhamdulillahnya. Jadi setelah aku urutan kedua, aku bisa masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes SKB, kompetensi bidang. Jadi SKB itu apa sih? Nanti sesuai dengan bidang yang kamu lamar atau formasi yang kamu pilih. Nah kebetulan aku pilihnya itu pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah. Terus kita bisa tahu kisi-kisi soalnya dari mana, karena nggak ada ya bukunya khusus tes SKB, adanya tes SKD ya. Di SKB itu aku cari di internet, dan karena pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah atau BMD, ada peraturan Permendagri itu nomor 19 tahun 2016 itu sampai aku ingat. Nah itu ada 300 halaman lebih. Jadi aku pelajarin semuanya, dan pas hari H-nya, jadi untuk bobotnya ya, aku kasih tahu sebelumnya, bobot untuk nilai dari SKD itu 40%. Nah lebih besar itu nanti di SKB 60%. Nah aku udah belajar, udah niat, datanglah hari H-nya. Pas yang keluar adalah soal audit. Padahal aku belajar tentang pengelolaan barang milik daerah, dan gak ada yang keluar sama sekali tentang itu. Jadi kalian jangan kaget kalau nanti ternyata yang keluar itu gak sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Tapi insya Allah nggak semuanya ya, itu kebetulan di kasus aku aja nggak sesuai. Tapi insya Allah kan audit itu karena aku orang akuntansi, jadi aku paham walaupun udah agak lama ya gitu ibaratnya. Nah setelah tes lumayan sepaneng karena benar-benar itu soal dari antah berantah. Nanti mungkin aku juga akan cerita pengalaman aku tes SKB yang benar-benar bikin kepala pusing dan semaput ya. Jadi selesai, keluarlah nilainya. Dan Masya Allahnya ya, Allah maha baik. Mungkin karena kita udah berusaha, dibantu doa juga orang tua, dan kita juga bersedekah, dan
keluarlah nilai aku, ternyata aku lulus, aku peringkat pertama, dan benar-benar keajaiban. Jadi tapi nggak ada kebetulan ya, itu hanya kalau menurut aku tuh nggak ada yang kebetulan, karena kita belajar, kita berusaha, tapi itu purely kebaikan Allah buat aku gitu. Jadi saat itu juga gak saat keluar nilainya, tapi nanti keluarnya untuk kita sendiri, yang kita lihat kan, kita nggak fokus ngeliatin orang ya, nanti baru keluar hasilnya bener-bener pengumumannya aku diterima jadi CPNS DKI Jakarta. Kalau awal masih CPNS ya, calon ya gitu. Dan itu prosesnya November 2019 tes awalnya, dan baru bisa masuk benar-benar bekerja itu jadi CPNS itu di Maret 2021. Itu setahun lebih, karena waktu itu tuh ada COVID. Jadi karena ada COVID banyak penundaan, jadi baru diterima di 2021. Dan itu kalau kata orang memang CPNS terlama angkatan aku tuh. Jadi 2019 sampai 2021 baru jadi CPNS ya, belum PNS. Nah setelah itu nanti kita ada kayak latsar atau latihan dasar gitu, sampai nanti bisa jadi PNS. Ada juga tugas-tugasnya, pokoknya minimal itu sebenarnya harusnya sebelum setahun itu bisa diangkat jadi PNS, tapi karena kembali lagi COVID banyak penundaan, jadi aku baru diangkat PNS itu Maret 2022 setelah 20 bulan gitu. Tapi kita harus tetap bersyukur karena sudah ada sampai tahap ini, itu benar-benar perjuangan banget. Jadi motivasi aku buat teman-teman semua, jangan patah semangat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi untuk orang yang berusaha, pasti Allah mudahkan. So kenapa aku mau buat video-video tentang CPNS atau PNS, supaya aku bisa menginspirasi teman-teman semua, supaya memotivasi teman-teman semua untuk jadi orang yang sukses. Semoga video aku ini berguna, dan see you in next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh banget, aku akan jawab dengan sepenuh hati di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.